Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahudah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Hadirin Bapak Ibu sekalian, sidang salat tarawih Masjid Nurul Jamil ini hafizakumullah. Mari terus kita bersyukur atas seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sedang kita berada di dalamnya. Nikmat terbesar dalam hidup kita setelah iman Islam adalah nikmat Ramadan. Sebaik-baik putaran waktu dalam hari-hari adalah Ramadan. Bahkan ulama mengatakan bulan Ramadan itu adalah sayyidus syuhur, pemimpin seluruh bulan-bulan yang ada. Ibarat saudara-saudara Nabi Yusuf saudaranya 11, 12 dengan beliau, dan Ramadan adalah Nabi Yusuf, dan selainnya adalah saudara-saudara Nabi Yusuf. Maka subhanallah, di dalam rahasia Ramadan ada nafahat, ada hembusan-hembusan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita renungkan ada di dalam hadis yang dinukil oleh Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif. Allah mengatakan, ini Rasulullah mengatakan, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di sepanjang hari-hari yang kita lalui itu memiliki nafahat, hembusan-hembusan rahmat. Yang mana hembusan-hembusan rahmat itu adanya hanya pada hari-hari mulia saja, hari utama Ramadan, lalu 10 pertama bulan Asyura, hari-hari istimewa saja. Maka kemudian Rasulullah mengatakan fata'arradu lahu, dekatilah, hampirilah hembusan-hembusan rahmat Allah ini. La'alahu ayyusibakum nafhatun minha fala tashkauna ba'daha. Istimewa hadirin. Boleh jadi kita ini mendapatkan satu hembusan saja dari rahmat Allah itu, la tashkauna ba'daha abadah, enggak pernah sengsara kita. Rahmat Allah itu subhanallah membahagiakan, memberikan kebaikan di dunia dan di akhirat tentunya ya. Maka kemudian kita bertanya, apa itu nafahat, hembusan-hembusan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Maka hembusan rahmat itu adalah kebaikan yang Allah hadirkan. Yang mana kebaikan itu akan menjadi barokah kita di dalam harta kita. Lalu kemudian wal banun, anak-anak kita juga barokah. Kemudian wasihah, kesehatan juga barokah. Wal amal, dan amal-amal soleh kita juga barokah. Hadirin, harta kalau barokah, yang sedikit jadi cukup, yang banyak tidak mengganggu dan tidak membahayakan kita. Betapa banyak hari ini orang kelebihan harta tapi hidupnya bahaya, ya kan? Kesehatannya berbahaya, anak-anaknya tidak terarahkan, keluarganya tidak menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ini kena nafahat, mendapatkan nafahat, maka Allah hadirkan keberkahan. Harta wal banun, anak-anak kita, ini bagian dari hal termahal yang paling kita miliki adalah keluarga hadirin. Wasihah, kesehatan juga subhanallah, ini kalau sudah dapat nafahat maka subhanallah Allah hadirkan kesehatan yang baik. Ya, sehingga nanti di dalam hadis disebutkan sebaik-baiknya orang adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu, yang panjang usianya dan amalnya juga amal-amal solehnya panjang. Itu, dan wabil khusus kalau kita lihat nafahat-nafahat di bulan Ramadan, keberkahan-keberkahan dalam ibadah, contoh seumpamanya raf'u darajatun nawafil ila darajatul faraid. Ini derajat sholat sunnah, amal-amalan sunnah kita lakukan, maka pahalanya seperti pahala faridoh atau hal-hal yang wajib.
Lalu dinaikkan lagi, Pak, bagaimana kalau yang wajibnya raf'u darajatil faraid ila sab'ina dha'fan minas salati waz zakat. Ini hal-hal yang wajib dilipat gandakan menjadi 70 lipatan. Salat yang 5 waktu, mungkin Bapak Ibu sekalian mengeluarkan zakatnya, ya kan? Dan seterusnya, ini pahala fardu menjadi 70 hadirin. Dan satu hal yang tidak kalah penting dari nafahat itu adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis disebutkan, ini hadisnya cukup panjang, saya sebutkan ujungnya saja. Ya, Rasulullah mengatakan, "Ja'akum syahrul Ramadan, telah datang pada kalian bulan Ramadan. Diwajibkan puasa di dalamnya, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Lalu kemudian ada di hari-hari pertama, malam-malam pertama di bulan Ramadan, ada yang menyeru, malaikat memanggil, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang-orang pencari kebaikan, ayo aqbil, kesini, mendekat. Ya baghiyal syarri aqsir, wahai orang yang penyuka keburukan, pergi, jangan ada di bulan Ramadan. Lalu ujung sekali dari hadis ini, Rasulullah mengatakan, inna lillahi utaqa minan nar wa dzalika kullu lailah. Setiap malam di bulan Ramadan ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Ini jarang dibahas. Yang masyhur dari kita itu terbebas dari api neraka itu sepertiga terakhir. Sepertiga awal rahmat, sepertiga kedua adalah ampunan, sepertiga terakhir itu adalah itqun minan nar, bebas dari api neraka. Oh, tapi ternyata ada hadis yang mengatakan innalillahi utaqa minan nar dzalika kullu lailah. Ada orang-orang, ada berarti tidak semua, ada orang-orang yang terbebas dari api neraka setiap malam di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk poin yang ini. Itu hadirin, itu nafahat ampunan dosa. Lalu kemudian nafahat qabulud du'a, karena pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, ini kebaikan-kebaikan yang Allah hadirkan ini kita sambut dengan bersegera. Maka kita renungkan ada dalam surah Al-Imran 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ayo bersegera menuju ampunan, bersegera menuju surga Allah yang luasnya langit dan bumi, yang diberikan bagi orang-orang yang bertakwa. Itu hadirin. Maka selanjutnya mari kita renungkan perkataan Hasan Al-Basri, seorang tabi'in. Beliau mengatakan, innalillahi ja'ala syahrul Ramadan midmar li khalqihi yastabiquna fi. Ini motivasi dari beliau Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in. Beliau mengatakan, sesungguhnya Allah itu menjadikan bulan Ramadan itu midmar, tempat berlomba. Jadi kalau midmar itu adalah arena pacu kuda. Jadi terbayang hadirin, kita sedang berada di arena pacu kuda, masing-masing kita punya kuda dan siap kita berlomba, dan tempat pacu itu adalah bernama Ramadan. Beliau kemudian mengatakan, fasabiqa qaumun fafazu. Subhanallah, ada orang-orang yang berpacu dengan kuat, mengerahkan seluruh potensi tenaga, sampai di ujung finish dia fafazu, berbahagia dengan kemenangan. Tapi subhanallah, ternyata ada orang-orang takhallafa qaumun, ada orang-orang yang tidak ikut berpacu. Ada orang yang bergegas berlomba, dia malah tidak berpacu, dia hanya duduk-duduk dan tertawa-tawa. Maka beliau mengatakan, fal ajab minallahi bidhahik, disayangkan orang yang santai-santai, bahkan dia sempat tersenyum dan tertawa-tawa, di mana orang-orang sedang berbahagia dengan piala-piala kemenangan. Hadirin Bapak Ibu sekalian, maka terakhir sekali saya ingin menyampaikan hadis yang cukup panjang yang menggambarkan keagungan dan tinggi derajat orang yang menjumpai dan ibadah di bulan Ramadan. Ini hadis Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah, sahabat Ansar di Madinah. Beliau menceritakan, dulu di zaman kami ada 2 orang sahabat. Ja'a rajulan, ada 2 orang sahabat yang masing-masing itu subhanallah datang pada Rasulullah di Madinah dan selalu berlomba-lomba dalam kebaikan ini. Katakanlah si A dan si B.
Si A tilawah, si B juga tilawah lebih banyak. Si A qiyamul lail, B juga qiyamul lail tidak kalah panjang. Semua kebaikan ini saling berlomba sampai suatu saat, karena masih zaman itu zaman awal-awal pendirian Islam, maka ada jihad di zaman itu. Maka dua-duanya ikut berjihad itu. Subhanallah, dengan izin Allah itu si A gugur, meninggal mati dalam medan pertempuran itu yang A. Yang B pulang ke Madinah ya seperti biasa. Ya hidup kehidupannya ya seperti biasa, ibadah yang seperti dulu. Ya, kemudian lama panjang setahun lebih setelah itu baru meninggal B itu. Lalu Tolhah bermimpi, di dalam mimpinya beliau melihat, oh ternyata itu dua orang yang bersahabat A dan B itu dua-duanya masuk surga. Tapi ternyata tidak disangka pahala B yang tidak gugur. Kalau akan syahid sudah jelas, ini tidak gugur, tidak syahid, tapi subhanallah ternyata derajatnya di surga lebih tinggi si B ini daripada si A. Padahal A apa tadi amalnya? Mati syahid. Maka disampaikan pada Rasulullah, ya Rasul, ini mimpi saya, kenapa ya ini si fulan, dua orang yang saling berlomba itu. Yang kita tahu si A kemudian gugur fisabilillah, yang B kan tidak, tapi derajat surganya lebih tinggi B, wahai Rasul. Rasulullah kemudian mengatakan, atajabu min dzalik, kaget engkau? Betul wahai Nabi, kami kaget, saya kaget dengan kejadian ini. Kemudian Rasulullah mengatakan, bukankah alaysa qad makasa ba'da dzalika sana? Bukankah B setelah kejadian jihad itu dia masih hidup 1 tahun? Betul wahai Rasul. Bukankah si B setelah si A meninggal itu mendapatkan bulan Ramadan lalu beribadah di bulan Ramadan itu? Betul wahai Nabi. Kemudian Rasulullah mengatakan, itulah keutamaan Ramadan, amal-amal solehnya meninggikan derajat di surga bagi mereka yang melaksanakan ibadah dengan baik. Hadirin, itu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan jadi inspiring, motivasi pada kita semua. Ramadan baru putaran pertama, ayo kita tingkatkan. Masih ada di depan perjalanan panjang untuk mendapatkan nafahat, tembusan-tembusan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ujung dari nafahat itu yang paling utama adalah diampuni dosa, jadikan syafaat, dan kita mendapatkan derajat takwa. La'allakum tattaqun, agar dengan saum ini kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu saja, qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.